Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu harapan saya. Karena kalau tidak bisa dipahami akan jadi masalah, akan timbul masalah. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bisa pahami ilmu ini. Itu harapan saya dan doa saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita semua tanpa kecuali dibukakan hijab dinding pemisah kita antara Allah dan hamba. Nah itu, jangan kita terpisah dengan Allah. Kalau kita berani memisahkan diri dengan Allah, kita tidak akan bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Maka jangan sekali-sekali engkau merasa jauh dengan Allah. Jangan sekali-sekali engkau merasa berpisah dengan Allah. Allah selalu menyertai di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Maka langkah ini ingat langkahnya Allah. Kehendak ini ingat kehendaknya Allah. Rupa ini ingat rupanya Allah. Cara ini ingat caranya Allah. Rasa ini ingat rasa Allah. Itulah Rasulullah. Rasanya Allah, Allah yang merasakan begitu. Nggak usah bingung-bingung dengan kata Rasulullah ya. Rasul itu artinya rasa, rasa itu adalah Rasul, Rasulullah rasanya Allah, Allah yang merasakan begitu. Begitu caranya ya. Kalau wali ya jangan bingung lagi dengan kata wali. Wali itu artinya wakil. Yang mewakili Allah, wali Allah, wali Allah itu adalah wakilnya Allah. Yang mewakili dari Allah, badanmu ini, badan kita ini yang mewakili dari Allah. Itu yang disebut dengan waliullah. Badan ini yang mewakili dari Allah. Yang diperintahkan oleh roh dalam kesehariannya. Suruh makan, makan supaya sehat badan. Suruh minum, minum supaya segar badan. Suruh sholat, sembah kepada Allah. Sembah kepada zat yang mutlak. Begitu. Itu diperintahkan dari dalam sampai di luar. Sehingga badan ini mampu dan bisa mengerjakan. Tidak lain adalah atas kehendak Allah. Bukan kehendak jasad, bukan kehendak zahir. Maka disebut yang zahir ini adalah bayangan. Tuh, bayangan. Suatu bayangan itu tidak akan bergerak tanpa ada empunya penggerak. Dalam artinya, tanpa Allah yang menggerakkan kita tidak akan mampu dan bisa bergerak. Apapun yang kita bisa lakukan. Tapi ingat ya, jangan lakukan perbuatan yang tidak baik. Semua diizinkan oleh Allah. Semua dibolehkan oleh Allah. Ada ganjarannya, ada hitungannya. Nah, itu. Iya, kalau dia sudah paham diri, sudah kenal diri, sudah tahu sejatinya diri. Kalau tidak tahu, Masya Allah, hidup ini hidupnya apa jadinya? Sia-sia hidup ini. Hidup yang tidak berguna. Sudah tidak berguna bagi nusa bangsa. Tidak berguna bagi semua orang. Tidak berguna lagi kepada Allah. Masya Allah, jangan kita seperti itu. Nah itu. Nah, makanya perhatikan itu. Di dalam diri hanya Allah. Nah ini. Di dalam diri itu hanya Allah saja yang ada. Itu. Maka ucapan batin kita. Allah, Allah, Allah. Ikuti napas dengan kalimah Allah. Keluarnya napas boleh Allah. Masuknya napas boleh juga Allah. Tapi kalau suara napas itu sebenarnya hu Allah. Itu suaranya napas. Masukkan ke dalam hu, keluar keluar Allah. Jadinya hu Allah, hu Allah, hu Allah. Itu suaranya napas. Tapi boleh kita gunakan Allah. Karena dari 99 ilmu Allah yang ke-100-nya mampu mengalahkan 99 itu. Dari 99 kitab Allah yang mampu mengalahkan 99 itu. Nah itu. Maka semua ucapan batin kita, ucapan hati kita,
ucapan kalbu kita. Itu Allah. Itu cara-cara orang kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari Allah. Jangan pikirkan harta benda, yang kita pikirkan Allah. Jangan pikirkan istri anakmu, dalam artinya jangan kita lupakan makan minumnya. Kalau kita tidak carikan nafkah, dalam artinya kalau kita tidak carikan rezeki, jadi maling anak kita. Jadi nyeleweng istri kita, siapa yang mau disalahkan? Kita sendiri yang salah, tapi jangan ikuti saya. Kalau saya itu istri saya 3 bulan dikasih uang 100, dia diam saja. Jangan samakan, insya Allah. Dengan izin Allah. Kita harus mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, banyak atau sedikitnya. Jangan kita selalu merasa kurang. Tidak akan pernah ada cukupnya manusia. Tidak pernah cukup. Lihat penghasilan besar pun tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah ada cukupnya manusia. Sudah punya ini, maunya itu. Sudah punya motor, maunya mobil. Sudah punya mobil, maunya macam-macam. Itulah manusia. Karena kita ini sebagian besar masih dikendalikan oleh hawa nafsu. Itu, maka jalankanlah nafsu mutmainah, nafsu yang baik, maka syukurilah nikmat pemberian Allah. Apa yang ada pada dirimu dan apa yang ada pada luar diri kita ini, ya banyak sedikitnya rezeki kita harus terima. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada rezeki lebih, kita berikan kepada orang yang membutuhkan, orang yang kesusahan, yang kelaparan, orang yang kesulitan. Insya Allah itulah cara-cara yang benar, itulah cara-cara yang baik. Saling tolong menolong, Maha Rahman dan Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kita tidak pernah kepake. Tidak pernah kepake bismillah kita. Diucapkan betul. Diucapkan hari-hari bismillahirrahmanirrahim. Mau duduk bismillahirrahmanirrahim. Mau berdiri bismillahirrahmanirrahim. Mau bekerja bismillahirrahmanirrahim. Mau makan bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak pernah kepake di dalam diri kita. Bismillah itu hanya sekedar ucapan lisan saja. Maka sia-sia belaka ucapan itu. Tidak bermanfaat. Terlebih-lebih kalau kita tidak kenal diri. Kalau kita tidak paham diri, tidak tahu diri, tidak tahu yang sejatinya ilmu, dalam artinya tidak paham ilmu dalam, ilmu batin ini, sia-sia semuanya. Tidak bermanfaat. Maka Rahman dan Rahim, ya, luar dan dalam itu adalah Allah. Maka jalankanlah apa yang telah diperintahkannya dan jauhi semua larangan-larangannya. Apa yang merupakan larangannya? Dilarang berzina, itu dosa yang paling besar, yang tidak ada ampunannya, yang tidak ada tandingannya, ya. Berzina, tapi semua doyan, semua senang. Nah itu, berzina itu semua orang senang. Semua orang doyan. Akhirnya apa? Padahal itu adalah dosa yang paling terbesar. Maka berzina, memfitnah dan membunuh itu adalah dosa yang tidak ada tandingannya. Seandainya kita bisa mencuri dari kita baru lahir dari kandung ibu kita sampai kita mati kita bisa mencuri, belum sama besar dosanya dengan orang yang berzina, memfitnah dan membunuh. Maka jangan sekali-sekali saudaraku, saya ingatkan, jangan sekali-sekali kita mendahului kehendak Allah. Belum saatnya ya untuk mengambil hidupnya, untuk mengembalikan hidupnya. Tapi kita yang sudah mendahului, dalam artinya kita bunuh orang, Masya Allah, subhanallah, ya. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Memfitnah juga begitu. Kebiasaan besar itu dari kalangan ibu-ibu, ya, saling bicarakan, saling menjelekkan, saling pokoknya saling semua sudah. Itu dari kalangan ibu-ibu. Maka jangan terlalu banyak kumpul. Kalau kita banyak kumpul dari kalangan ibu-ibu, kebanyakan bicarakan orang, tidak sadar diri, tidak paham diri. Ujung-ujungnya bicarakan orang, bicarakan suami, jelekkan suami, pojokkan suami. Kebanyakan dari kaum wanita. Masya Allah, jangan kita seperti itu, ya. Ingat, suami kita ada di rantauan, contoh.
mencarikan kita nafkah, mencarikan kita hidup. Susah, senang, penderitaan, apapun, tidak kenal hujan, badai, tidak kenal rasa ngantuk, rasa capek, rasa apa. Suami kita di rantauan mencarikan kita hidup. Ternyata kita berpoya-poya karena hari-hari dikirimkan uang oleh suami. Itu sadar bahwa suami saya bagaimana keadaannya, hidup atau mati, sakit atau tidak, susah atau tidak, bagaimana, nggak kenal hujan, panas, jatuh, nyunsep dan lain sebagainya. Itulah perjuangan suami mencarikan nafkah kepada istri dan anaknya. Namun kita berburuk sangka, kadang-kadang mengira suami kita menyeleweng, mengira suami kita begini begitu dan lain sebagainya, selingkuh dan lain sebagainya. Masya Allah, lihat dulu buktinya, lihat dulu faktanya, tanya dulu teman bagaimana. Itu cara yang baik, seleksi dulu, perhatikan mimpi, mimpi baik atau mimpi tidak baik. Kalau mimpinya tidak baik terus-terusan, berarti suami kita benar-benar melakukan hal-hal yang tidak diizinkan oleh agama, dalam artinya yang senonoh, perbuatan yang senonoh. Biasanya ibu-ibu lebih peka ya. Biasanya seperti contoh istri saya ya. Saya mau melakukan apa saja, mau bagaimana saja, dia lebih tahu, lebih paham. Mau dapat uang besar kecilnya saja, sebelumnya sudah tahu. Ini istri saya ya. Tidak dapat uang, mau sakit mau bagaimanapun di mana umpama, dia tahu. Nah ini sebenarnya kaum ibu-ibu lebih peka kepada suaminya. Maka kita sebagai laki-laki juga jangan berbuat semau-maunya. Maka pelajarilah ilmu ini, kenallah ilmu ini supaya kita benar-benar terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar. Insya Allah seperti itulah cara-cara kita supaya menjadi orang-orang yang benar, supaya menjadi orang yang baik. Begitu. Kenapa kita tidak lihat? Nah, kenapa kita tidak lihat diri, tidak pandang diri, maksudnya di sini ya. Nah, di dalam diri hanyalah Allah semata. Kenapa kita tidak lihat? Hanya Allah semata yang ada di dalam diri kita. Begitu. Maka ucapan lisan kita ini adalah Allah. Ingat itu, karena kalam ini adalah kalamnya Allah. Nah itu, semua itu adalah Allah. Tauhidkanlah semua, esakanlah semua, tunggalkanlah semua, ahadkan semua menjadi satu di dalam Allah. Apa yang ada dalam dirimu dan apa yang ada pada luar dirimu, pada alam ini, semesta ini, jadikanlah satu. Esakanlah ia menjadi Allah. Itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan ya, tiada aku lihat segala sesuatunya melainkan semua itu disertai Allah. Ini kata Rasulullah. Berarti kita lihat apa? Lihat tumbuhan, lihat binatang, lihat orang, lihat saudara kita, lihat apapun yang kita lihat. Berarti kita lihat di sana itu adalah Allah. Bukan berarti banyak. Pandanglah yang banyak daripada yang satu. Pandanglah yang satu daripada yang banyak. Yang banyak itu adalah satu. Yang satu itu adalah banyak. Tunggal, jadinya tunggal zat, tunggal sifat, tunggal asma, tunggal af'al, maka berlepaskan Allah dari roh, nyawa, hati, dan jasad. Dari kepala, dada, punggung, dan kaki, dari ujung rambut sampai di ujung kaki, dari luar sampai di dalam, dari dalam sampai di luar, maka berbunyilah Allah itu yang disebut dengan Allah Tajali dan Allah Azali. Allah Azali, Allah yang tidak nyata, Allah yang tidak terlihat, Allah Tajali, Allah yang nyata. Maka Allah itu menampakkan dirinya, mewujudkan dirinya, menyatakan dirinya yang disebut Allah Tajali. Ini. Semoga bisa kita pahami ya perkataan-perkataan di sini ya. Ya, mudah-mudahan kita selalu dan selalu kita dibukakan pintu hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bukalah hijab kita ya. Bukalah basiroh kita, pandangan hati kita. Ainul basiroh kita, syaul basiroh kita, nyalakan pandangan hati kita kepada Allah.
Itu nyatakan pandangan batinmu kepada Allah. Tuh, seperti itu caranya. Nah, itu. Yang memandang Allah, yang dipandang Allah. Nah, yang memandang Allah, yang dipandang Allah. Allah pandang diri berarti. Bagaimana caranya kita supaya pandang memandang ya? Contoh ya. Sabar dulu, saya minum tenggorokan kering, teriak-teriak jadi. Yang memandang Allah, yang dipandang Allah. Contoh ya. Sekarang kita memandang perempuan contohnya ya. Ya, memandang cewek-cewek, memandang janda-janda, memandang yang cantik-cantik, memandang yang ganteng-ganteng, semua itu kita pandang. Dan dia juga memandang kita, ya. Sebaliknya juga dia memandang kita. Yang ada pada diri kita itu adalah Allah. Yang ada pada diri mereka itu adalah Allah. Hidupnya mereka adalah hidupnya Allah. Hidupnya kita juga hidupnya Allah. Kehendaknya dia juga kehendak Allah. Kehendak kita juga kehendak Allah. Akhirnya dia pandang kita. Kita pandang dia. Kita nikmat memandang dia. Dia juga nikmat memandang kita. Terjadilah pacaran contohnya. Terjadilah pendekatan contohnya. Ini namanya yang disebut dengan pandang memandang Allah, pandang diri. Tuh, bukan berarti dua, Allah itu bukan berarti tiga. Kan sudah dibilang, empat sedulur, kelima pancar. Yang empat ini saudara kita. Banyak sekali kalau dihitung ya. Roh, nyawa, hati, jasad, pikiran, akal, daya, nafsu, sperma, opa, darah, daging, mani, manika, madi, dan mazi. Ada gua mibang, ari, angin, laut. Ada alam rahasia, alam asal, alam ijisan, alam insan. Ada malaikat, jin, setan, manusia. Mim, ha, mim, dal, Muhammad bunyinya. Alif, lam, lam, ha, Allah bunyinya. Zat, sifat, asma, dan af'al. Berlapaskan Allah. Kalau dihitung banyak sekali. Tapi kalau disebut satu persatu asma namanya. Tuh. Belum berlapaskan Allah. Kalau disebut satu persatu. Begitu juga yang ada pada alam ini. Kalau disebut satu persatu belum berlapaskan Allah. Supaya berlapaskan Allah. Ahadkanlah ia. Satukanlah ia menjadi tunggal. Di dalam Allah. 4 sedulur kelima pancar. Yang kelimanya itu adalah Allah. Itu. Sekalipun kita banyak, tapi tetap yang kelimanya, yang tunggalnya adalah Allah. Sekalipun 100 orang, tetap juga satu tunggal Allah. Sekalipun 1000 orang, tetap juga satu Allah. Begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Maka disebut di sini, yang memandang Allah, yang dipandang Allah. Allah pandang diri. Cara bahasa Lombok ya aro ya kita ang diri nu aneh ya gawe ang diri raus ang diri. Ini kalau bahasa Lomboknya ya, tentu sekali kalau ini orang Lombok saja yang mengerti. Ya kita diri, nyengat diri, ini pandang diri, gawe ang diri nu aneh. Meno. Cara Lombok nah, lampa ang diri, raus ang diri. Nah ini kalau bahasa Lomboknya sama artinya seperti apa yang saya uraikan tadi. Karena banyak juga saudara-saudara kita yang di Lombok sana ya tidak paham bahasa Indonesia. Sekalipun dia mengerti kadang-kadang tidak bisa mengungkapkan kayak rikuh dia, kayak kaku, kayak kagok begitu dia mengeluarkan. Maka sekali-sekali juga akan saya keluarkan bahasa juga ya. Supaya saudara-saudara kita yang ada di Lombok yang kurang pemahamannya dalam bahasa Indonesia juga mudah-mudahan dia bisa pahami. Maka langkah ni entan Allah cariin Allah insyaallah. Itulah bahasa Lomboknya begitu. Karena saya orang Lombok sekali-sekali supaya dipahami betul tekah tidak orang Lombok dia. Supaya dia paham. Oh benar berarti cekat bahasa Lombok berarti dah Lombok seno meno. Nah, karena dia bisa bahasa Lombok, berarti asli orang Lombok begitu. Nah, ini. Yang ingat Allah, yang diingat Allah, gerak diri, gerak Allah. Tuh, yang diingat itu adalah Allah, yang ingat itu adalah Allah. Allah yang gerakkan dirinya, kehendak Allah semua. Itu disebut dengan karena Allah.